aku jalan tuh orang ini selalu bilang, ayo Naf, ketos Naf, ayo Naf, ketos Naf, sampai bilang ke mamaku, tante anaknya suruh jadi ketos dong te gitu. Mamaku akhirnya juga termotivasi, jadinya kayak, kak, ayo kak, ketos kak. Jadi emang bener-bener aku ngerasa kayak emang support dari teman-teman itu berguna banget. Kembali lagi di On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Hari ini kita kedatangan apa ya? Perkenalan dulu dong. Oh iya lupa. Mulai dari kakaknya dong perkenalan. Oke, perkenalkan aku Gairana Fatin atau biasa dipanggil Nafa dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Zahra, bisa dipanggil Aisyah dari 8A. Perkenalkan, aku Jasmine Kanaya Arashi dari kelas 7A. Perkenalkan, saya Kena Yudah Wirasi dari kelas 7B. Kami berdua di sini selaku host, dan hari ini kita akan mewawancarai ini kakak-kakak yang sangat keren banget nih ya. Waduh, Gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Baik-baik. Gimana perasaannya nih sekarang? Nervous, tapi ya senang bisa sampai sini. Iya sih. Yang pastinya kalau misalnya gara-gara keterima jadi ketua Derma Ketua, jujur kita senang banget karena kayak kita tuh merasa cocok, emang udah kayak apa ya, udah ada chemistry sendiri, jadi Ini emang iya gitu. Iya. Jadi enak lah. Motivasinya nih apa nih kak? Jadi ketua OSIS sama wakil ketua nih. Oke, kalau untuk ketua dan wakil kan kita sebelumnya nggak ada ya, karena kita sebelumnya sama-sama mencalonkan. Iya. Jadi kita belum tahu posisi kita apa. Nah mungkin kita sama-sama pengen membuat hal yang baru sih kalau aku ya, karena sama memperbaiki komunikasi, karena komunikasi itu menurut aku penting banget. Iya. Iya. Kalau Kak Aisyah? Ya juga mau menambahkan ke sekolah ini lebih keren, lebih berinovatif gitu, dan juga membanggakan kedua orang tua saya. Keren banget sih ya. Kita kan nih sebagai anggota baru juga nih ya, yang Anggota OSIS juga nih. ada sedikit motivasi nih buat kita Atau tips-tips gitu lah. Tips-tips buat yang OSIS baru-baru gitu. Yang pastinya menurutku pertahanin proker kalian, benerin dulu, komunikasinya benar-benar dijaga. Habis itu kalau bisa kalian itu ngejalaninnya dengan fun, dengan happy, jangan sampai kebawa kayak iya aku nggak suka, aku nggak bisa ngejalanin. Kalau bisa tuh emang kalau ada kayak gitu boleh langsung diomongin sama kita, jadi kayak apa yang perlu kita perbaiki, kira-kira mau gimana nya, itu juga termasuk penting banget sih. Yang paling penting komunikasi nih ya. Ya, dan juga take initiative buat aku, karena banyak siswa OSIS yang baru-baru masih kayak scared buat ngomongin sesuatu. Iya, takut berbicara sama senior biasanya ya. Kalau ada mungkin masalah, take initiative, jangan Takut atau mencoba sih. atau malah cuma diam-diam aja. Karena jujur ya, kita sendiri bukan pembaca pikiran gitu kan. Jadi kadang tuh bingung kayak, aduh anak ini kenapa ya, dia nggak pernah ngobrol sama aku. Jadinya kita juga nggak bisa. Iya, kitanya juga nggak bisa ngasih solusi apa-apa kalau nggak dikasih tahu. Jadi menurutku mau bangun komunikasi yang lebih kuat sih daripada sebelumnya. Kalau Kak dulunya gimana nih waktu jadi? Ceritain dong. Iya, awal-awal jadi OSIS di sakit berapa, terus gimana nih perjalanannya sampai Dari kamu duluan atau aku duluan? Aku duluan. Oke, boleh deh. Jadi tahun lalu saya masuk OSIS sebagai salah satu anggota SIS 10 komunikasi dalam bahasa Inggris. Ini juga SIS 10. Keren banget nih. Dan ya, Kalau aku sendiri dulu menjabat sebagai koordinator dari C5. Itu jujur aku ngerasa dulu tuh aku ngambil terlalu banyak proker. Jadinya kayak
aduh, Pusing ya, Kak? iya bingung Pusing keteteran kayak mana yang perlu dilaksanain duluan, yang ini tanggalnya udah lewat nih, jadi itu perlu banget dibenerin. Jadi aku berharap banget buat OSIS yang tahun ini lebih bagus ya. Terus mungkin kalau tahun lalu itu pasti ada positifnya banyak banget, karena di situ kita sama-sama punya skill kepemimpinan yang masing-masing gitu. Karena dulu tuh kepemimpinannya tuh benar-benar ketat gitu loh, jadi kayak kita semua mau ngelit satu sama lain, jadi itu kadang agak bikin cekcok gitu. Punya sifat kepemimpinannya masing-masing ya. Makanya komunikasi itu emang penting banget Paling penting, paling lagi penting, ya. paling Aku dari tadi penting. ngomongin komunikasi sih emang. Karena emang sepenting itu ya, apalagi di Mm-mm. sebuah organisasi itu ya. Mm-mm. Eh, Kemarin proses seleksinya tuh gimana, Kak? Boleh ceritain nggak? Panjang banget Bisa demi diceritain, apa? Kak? Sebelumnya perasaannya pas sebelum seleksi itu gimana? Sebelum seleksi apa seleksi? Ya sebelumnya pas mau mencalonkan diri. Oh, persiapannya. Persiapan gitu. Kalau aku sendiri cuman kayak ngeyakinin diri aku sendiri dulu. Kamu yakin gak jadi? Kamu bisa gak kira-kira? Pokoknya ditanami dulu kayak gitu. Terus aku ngobrol sama papaku, sama mamaku, nanya-nanyain. Aku bisa gak ya? Aku bisa gak ya? Terus aku sempat ada dulu waktu kelas 8 awal tuh aku sempat kepikiran kayak apa aku nggak OSIS lagi ya? Aku tuh sempat kehilangan motivasi banget. Jadi benar-benar aku mau nge-take off semua organisasi. Terus kayak fokusnya cuman ke basket doang, dan itu menurutku hampir aja aku melepaskan semua hal itu. Terus aku tiba-tiba muncul lagi karena mamaku bilang kayak gini, kalau pemimpin itu nggak gini loh kak, kamu harusnya bisa, kamu dari kecil sukanya gini-gini. Terus aku mikir lagi ya, oh iya ya, kenapa nggak nyoba aja, kan nggak ada salahnya mencoba. Jadi aku juga sempat berpikir bahwa kalau emang nggak keterima jadi ketua ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah berusaha, aku udah tahu gimana rasanya, aku bisa belajar dari hal-hal itu. Jadi itu motivasi awal kakak ya. Mm-mm. Dulu hampir sempat mau cut off. Kalau Aisyah gimana? Kalau aku kan sebelum yang itu pemilihan itu dan persiapan itu ada break, the school break. Dan Oh iya, dipanggil waktu Pak itu- Tam. Oh kenapa itu bisa? Jadi OSIS yang periode, yang udah 2 periode dipanggil gitu kan. Yang jadi kelas 8 yang dulunya kelas 7-nya jadi OSIS tuh dipanggil. Ditanyain gini, kalian ada yang mau jadi ketua OSIS? Terus yang angkat tangan itu cuman aku sama temenku. Nah habis itu dibilangin gini, kalau bisa kalian semua ikut ya gitu. Terus akhirnya Aisyah ikut. Iya. Apa itu motivasinya, Kak? Motivasiku sejak dulu dalam itu mama tuh kayak, ayo Aisyah, bisa, kamu harus mencalonkan diri, bla. Dan itu aku kayak masih gimana ya, gak tahu. Bingung kan? Iya, tapi waktu break itu sebelum masuk sekolah itu aku pikirin apa programmu, apa saja yang aku harus persiapkan kalau aku mau mencalonkan diri, ini semuanya. Dan at that point aku udah ya udah coba aja. Yeah. Coba aja daripada kan, karena saya dan itu aku masih gak itu tergantung situasinya, karena itu banyak kayak kalau F1 orang Satu orang. F1 orang mencalonkan diri itu, tapi aku ya kurang Percaya diri. bukan ya kurang percaya diri karena tahu aku akan kalah sama seseorang itu. Dan juga apa ya, Boleh chemistry-nya itu kalau chemistry-nya aku sama orang itu gak cocok ya aku akan gak mencalonkan diri. Tapi akhirnya aku sama Nafa sama temanku itu kita semuanya punya chemistry yang bagus, jadi aku ngambil keputusan itu. Jadi gitu ya Iya. motivasinya. Berarti kayak menurutku dari kita berdua sama-sama perlu support dari orang tua sih. Iya. Karena Penting ya. benar-benar gimana ya, kalau kalian pulangnya sore gitu kan biasanya dimarahin kan. Nah kalau kemarin tuh mama aku sampai bilang gini, kamu pulang malam tetap mama jemput kak. Ya Allah. Terus emang chemistry kita tuh terbangun dari komunikasi yang pasti. Komunikasi lagi. Ya ampun. Iya kan,
namanya juga organisasi ya. Iya. Hal paling pentingnya. Jadi ternyata selain support dari teman-teman sama support dari orang tua itu paling penting ya. Karena itu benar-benar bisa bikin motivasi kita nambah, percaya diri kita nambah juga ya. Iya sumpah, teman-temanku tuh bilang kayak gini, Naf, ketos Naf, ayo Naf gitu. Enggak kak, kayaknya nggak bisa deh. Ayo Naf, bisa Naf. Itu tuh hampir kayak setiap aku jalan tuh orang ini selalu bilang, ayo Naf, ketos Naf, ayo Naf, ketos Naf. Sampai bilang ke mamaku, tante anaknya suruh jadi ketos dong te gitu. Mamaku akhirnya juga termotivasi, jadinya kayak, kak, ayo kak, ketos kak. Jadi emang bener-bener aku ngerasa kayak emang support dari teman-teman itu berguna banget. Apalagi kan kita votingan juga dari suara teman-teman juga. Jadi itu berguna banget sih. Dan perlu banget. Pasti ya. Karena kadang temen itu kan punya kayak bisa melihat apa yang kita tidak lihat gitu Iya, ya dalam diri kita. bisa. Ya balik ke topik tadi ya. Prosesinya gimana tadi pas menjalankan diri? Oke. Sebenarnya kalau yang paling berkesan bagi aku itu waktu kita Wawancara gak sih? kalau wawancara tuh menurutku apa ya? Itu emang sebelum ini sih. Ya wawancara dulu deh, kamu yang ceritain gimana wawancaranya. Karena yang pertama itu seingatku itu kasih itu the form. Oh iya, kita kasih formulir dulu dikumpulkan ke Karaudina kalau nggak salah. Dan itu cuman Kita bertiga. jadi gak ada opsi lain sih. Setelah itu Dinyatakan lolos administrasi. setelah itu di gimana ya? Aku lupa deh, tapi yang, waktu itu yang sama kelas 9 yang Oh iya, OSIS. jadi kita tuh diajak komunikasi dulu sama kelas 9. Komunikasi, bener-bener. Jadi kita diyakinin mentalnya beneran kuat atau enggak. Karena kan kita sendiri juga harus bisa menampung semua kritik dan saran. Nah, ada beberapa orang yang gampang sakit hati. Nah, takutnya itu kitanya itu udah lemah, nanti orang ngekritik kita makin lemah. Temen-temen nanti siapa yang bakal bantuin mereka? Jadi kita dilatih buat mentalnya, terus kayak ngeyakinin kitanya beneran bisa nggak, beneran mau nggak jadi ketua OSIS. Pasti sering dikritik ya kalau bikin acara gitu tuh Harus acaranya dong. banyak komen juga ya. komen ya. Tapi dengan begitu kan kita bisa berkembang lebih baik ya. Jadi tahu apa kekurangannya pada event ini atau gimana-gimananya gitu. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Terus Setelah itu Wawancara nggak sih yang ada Bu Iknan, Bu Adin? Itu bukan? sebelum itu yang dialog sama OSIS baru. Oh iya. Oh, iya. Jadi kita di ke lab IPA, terus kita dikumpulin di situ, kita bertiga ngomongin proker kita, terus ada tanya jawab juga. Jadi kita bisa ngobrol sama OSIS-OSIS yang baru nih. Kira-kira kayak dari OSIS yang baru ini mereka tuh lebih seretnya kemana? Misalnya ada yang lebih fokusnya lebih suka cara mimpinya yang ini, yang itu, ya, jadi kayak gitu. Tapi kita juga bilang kita mau gimana pun, walaupun salah satu di antara kita yang jadi ketua, kita tetap bakal di satu pengurusan. Jadi kita tetap damai lah. Ya pasti damai lah. Karena aku sama Aisyah sendiri udah 2 tahun di kelas yang sama. Oh, iya. Habis ini 3 tahun di 3 kelas tahun. yang sama. Udah sama-sama terus lah ya. Iya. Chemistry-nya udah kuat banget. Ya iya. Setelah itu yang wawancara. Iya. Ini wawancara sama guru kesiswaan. Ada Bu Atin sama Bu Intan. Sama siapa lagi ya? Udah ya, cuma berdua. Ya. Deg-degan ya pasti ya. Iya, tapi sama itu Apa ya? Seru tapi nggak begitu deg-degan gitu. Iya. Kayak cuman serius tapi ada enak santainya dikit. Iya. Itu lebih deg-degan waktu kesana kelas 9. Oh. Karena kan kalau kelas 9 sendiri tahu kinerja kita sama tahun kemarin gimananya kan. Terus setelah itu kita diajak bertemu sama guru-guru kesiswaan. Di situ ngobrol dan itu yang paling berkesan bagiku karena dari situ aku bisa tahu kayak oh ternyata aku emang banyak kurangnya ya, aku banyak minusnya ya. Terus kayak oh iya ini aku sempat berpikir kayak bisa nggak ya Sempat pesimis ya. sumpah Iya. bener-bener kayak apa ya Iya. down. Terus tapi kayak mikir lagi tapi kalau nggak
hari ini, nggak kali ini, kapan lagi? Iya. Sama sih. Itu mentalnya harus Harus kuat banget. Ya. iya. Di situ dikasih kritik besar-besaran. Iya. Itu easier said than done. Kalau mungkin kebayangkan itu gak sesakit kalau Nggak bakal ngebayangin bakal semenyakitkan Iya, itu ya. Iya. Karena di situ di kekurangan kita dikritik semuanya dikasih tahu. Iya. Tapi situ kita belajar ya kak ya. Iya, mana kita nggak dikasih persiapan sama sekali. Jadi cuma dibilang kayak gini, nanti kalian pulang sekolah jam additional, kalian ke ruang karawitan ya, mau ada dialog sama guru-guru. Udah gitu doang. Jadi bener melatih kesiapan, Iya, mental, bener-bener. semuanya dilatih ya. Dan sebelum yang sama guru-guru itu, setelah yang OSIS kelas 9 itu disuruh kayak dikasih kuas sama Oh, dikasih tugas gitu buat nemuin guru-guru, ada Pak Pak Yu, Yuwono, Bu Luri, sama Bu Maria. Iya. Kita kayak disuruh nanyain tentang seputar OSIS lah yang pasti. Jadi kita bisa tahu apa yang perlu diimprove dan lain-lain. Dan itu kita nggak boleh barengan, jadi harus cari waktu. Sedangkan kita dikasih tugas itu hari Jumat dan hari Senin itu udah harus jadi. Iya. Itu hari Senin istirahat kedua. Jadi kita kayak waktu Sabtu Minggu kan juga susah bulu-bulunya di. Sangat stres, dan waktu weekend itu aku punya lomba. Jadi ya Dia keren sih. Dia jadi sambil latihan juga. iya, lomba basket. Jadi bener-bener harus bisa maintain waktu dengan baik banget ya. Iya Harus dong. banget. Jadi Asis juga harus ngorbanin hobi. Ya karena apa juga ya. Gimana kak ceritain dong. Jujur awalnya tuh waktu kelas 7 ya namanya masih masih nyoba-nyoba dulu tuh. Terus aku ngerasa kayak aduh, aku nih mau basket kelas 8, aku harus fokus basket karena aku pengennya di SMA aku ngelanjutin basket gitu kan. Tapi Tapi kayak fokus di basket ya. iya, tapi aku ngerasa gimana ya? Aku dari SD sendiri udah sering mimpin. Jadi aku tuh emang suka mimpin orang gitu. Aku ngerasa kayak aduh, apa nyoba aja ya. Habis itu kan tadi aku sempat ke stop juga gara-gara basket. Oh iya. Aku maunya fokus ke basket, tapi akhirnya tetap lanjut OSIS karena menurutku kayak kalau di basket pun kita harus ada komunikasi. Terus kita harus ngatur strategi. Nah, itu semua bisa didapetin juga di OSIS. Jadi aku bisa berkembang di dua organisasi itu. Jadi kalau aku masih ada waktu, aku tetap ngusahain sama basket juga. Jadi ngeseimbangin lah intinya. Hobi sama apa yang harus aku kerjakan. Bener-bener harus maintain dengan baik banget. Ini jadi pelajaran juga buat kita berdua sih. OSIS baru. Iya sih. Karena dulu tuh aku bener-bener kayak pengen ngambil semua ekskul yang ada. Oh iya. Wah, parah sih nafasnya. Kita dulu naif. Iya, Belum kita tahu masih konsekuensinya apa. Iya. You know. Jadi dulu tuh aku sampai sekarang sih hari Selasa itu cuman aku yang kosong dulu. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu aku ada ekskul semua. Pengen diisi semua ya kak ya. Waktu ada OSIS, aku jadinya tuh kayak kadang kan nge-skip ekskul. Aku tuh ngerasa kayak, aduh, padahal aku lagi pengen ekskul, padahal aku pengen lagi pengen basket, tapi emang mau gimana lagi, itu konsekuensinya. Di awal kita juga udah berkomitmen ya. Sudah harus ada komitmen. Prioritas juga, prioritasin yang mana. Kan pastinya keperluan pribadi sama keperluan bersama lebih diunggulkan yang bersama. Iya. Jadi mungkin bisa spoiler dikit nih gebrakan proker baru nih yang belum pernah ada di SMP Lab. Spill dikit aja. Dikit aja. Tipis-tipis. Kalau proker aku sendiri sih, kalau aku dengar dari kakak-kakak kelas yang kelas 9 ini, belum pernah ada sport day. Aku sendiri itu lumayan suka sport ya. Iya, basket lagi. Karena aku suka olahraga itu menurutku penting banget ya. Apalagi kalau orang mageran pasti kan kayak sekalinya gerak langsung aduh sakit. Iya. Jadi aku pengen ada sport day karena menurutku seru juga. Aku pengen main sama kelas lain gitu, main friendly match gitu. Terus kan setiap orang punya sportnya masing-masing. Anggota OSIS juga rata-rata
sukanya olahraga Olahraga, tau. ya, Jadi banyak kita banget ya, kemarin banget ya, kemarin. lumayan susah buat milih, aduh ini mereka di bidang apa ya, di bidang apa ya. Karena banyak kan kayaknya yang nyebutin Olahraga ya. Itu olahraga atau seni. Iya. Seni. Terus aku sendiri juga ada buat kotak buat nerima kritik dan saran untuk memperbaiki komunikasi. Kata kunci hari ini komunikasi. Itu bisa antar guru sama OSIS, itu bisa banget. Apalagi siswa sama OSIS, kan beberapa siswa kayak takut dibilang, ih nanti aku ditandain sama OSISnya, Iya. aku takut ditandain sama gurunya. Nah, sama konspirasi ini kita bisa dikirim secara anonimus. Jadi tanpa diketahui siapa pengirimnya, jadi bisa tetap kita terima kritik dan sarannya. Kalau Kak Aisyah? Ya, Prokertu itu mengembangkan website sekolah. Waktu aku masih di SD, aku sangat-sangat kayak kayak bingung. Itu SMP itu kayak gimana? Karena dulu saya gak punya referensi dan dulu saya juga gak punya Instagram dan itu sangat-sangat sulit. Itu referensinya cuma dari orang tua saya. Jadi itu saya mau mengembangkan website itu buat tidak hanya buat PPDB tapi juga buat siswa dan guru dan orang tua siswa. Jadi itu ada karya siswa, ada newsletter siswa, berita yang dan saya itu ada organisasi literasi di SMP Lab. Jadi kita bisa ya Nunjukin karya-karya siswa. iya, dan banyak yang artis yang suka Menggambar. gambar dan kalau mau nunjukin ya Bisa. bisa di sana nunjukinnya. Dan iya sih itu baik sekali buat gimana ya? Anak-anak kan sekarang nggak semua orang tua ngebebasin anaknya buat main medsos. Iya. Karena kan kayak beberapa orang nggak boleh, jangan main TikTok, jangan main Instagram. Padahal kita tuh seringnya promosi di TikTok dan Instagram. Sedangkan kalau WhatsApp itu kan kita belum tentu nge-save dan di-save sama pihak sekolah. Jadi Iya. emang menurutku website ngebantu banget sih. Dan juga itu nanti ada jadwal sekolah. Jadi kalau siswa SMP Lab itu bingung sama nanti Kegiatannya kegiatannya apa? apa, itu bisa langsung cek. Di Jadi website. gak usah Bingung. dan sama gak usah menggangguin orang tua atau guru-guru yang biasanya pastinya sih sibuk temen sekali. OSIS ya, biasanya kayak satu kelas ini nanyanya ke temen yang OSIS, besok ada apaan nih gitu. libur nggak nih? Iya. Terus kan kadang kayak Karena kita nggak juga tahu. karena kita juga siswa. iya, beberapa kan juga emang diumuminnya mendadak, bisa jadi malam-malam kita harus ngumumin sesuatu. Iya. Jadi emang harus ngorbanin waktu semuanya sih. Ngorbanin semuanya ya. Semuanya harus dikorbanin buat OSIS ya. Seru banget ya ngobrol-ngobrol sama kakak, dapat banyak tips, pengetahuan baru juga. Mungkin terakhir kasih pesan-pesan mungkin Ya, pesan buat semua pesan buat yang semua. menonton ini. Atau kata-kata ucapan terima kasih supportnya gitu. Oh ya, ya pasti Bisa- terima kasih banyak untuk supportnya Iya, untuk iya. kita berdua. Karena apa ya, nggak nyangka aku jujur kayak kemarin Iya, tuh waktu wow. di depan Iya. semua itu. Aku jujur nggak nyangka banget karena kayak wow sebanyak ini gitu. Bener-bener wow gitu ya. Wow banget ya. Terus ya terima kasih banyak sekali lagi karena sudah mempercayakan hal yang besar kepada kita berdua. Setelah itu untuk pengurus OSIS yang baru semangat dan semoga kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Amin. Amin. Makasih ya kakak-kakak, seru banget berbincang-bincangnya. Terima kasih juga Udah ngundang kita. Ini sangat-sangat spesial ya. Iya. Sampai jumpa lagi di On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Thank you.